قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Saya baca dulu ya biar tidak terlalu lama. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma shahidna illa bima 'alimna وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Jadi kalau kita masuk ke ayat ke-80 ya, kita coba untuk membahas satu-satu ya isi dari ayat tersebut. Falamma stai'asu ya, falamma seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, lalu kemudian ya, yang diartikan lalu kemudian, falamma stai'asu ya, istai'asu. Jadi mereka berputus asa ya. Istai'asu. Jadi kalau bahasa aslinya adalah asa yaisu ya, asa yaisu di sini menjadi istai'asu ketika mereka benar-benar berputus asa ya dari keputusan Yusuf ya. Jadi di sini mereka itu bisa diceritakan bahwa mereka tidak sekali itu meminta, mereka masih berharap ya, terus-menerus meminta kepada Yusuf agar bisa membebaskan adik mereka. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi di sini kita hanya diberikan sekilas oleh Allah melalui Al-Qur'an bahwa mereka ya dari ayat sebelumnya ya, di ayat kalau kita baca ayat ke-78, qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhan kabiran fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Jadi di situ mereka meminta kepada Nabi Yusuf bahwa Bunyamin ini memiliki ayah yang sudah tua ya, sehingga daripada mengambil mengambil Bunyamin sebagai tahanan, lebih baik kami saja menggantikan posisi Bunyamin sebagai orang yang ditahan. Ya, tapi kalau Al-Qur'an Allah hanya menceritakan melalui satu ayat ini. Tapi kalau dari kata ini bahwa mereka sampai berputus asa, ya maka mereka selalu berulang-ulang ya sebenarnya ya. Tetapi Allah hanya menyebutkan hasil keputusan akhirnya bahwa Yusuf menolak permintaan mereka di ayat ke-79 yang kita bahas minggu lalu gitu ya. Sehingga mereka kemudian setelah mereka berputus asa ya, falamastai'asu minhu khalasu najiyya, mereka kemudian menyendiri, khalasu menyendiri ya, agar tidak terlihat orang banyak, dan ini dan ini memiliki satu arti makna dengan kata ikhlas ya, ikhlas, di mana kita beribadah ya tanpa mengharapkan pujian dari orang atau mengharapkan dipuji orang atau dilihat orang ya, kita sembunyikan gitu ya. Di sini akar katanya sama, khalasu, mereka menyendiri, mereka tidak ingin nampak dari orang-orang ya. Kenapa? Karena posisi mereka di ayat-ayat sebelumnya ya, di kejadian sebelumnya, posisi mereka itu seolah-olah seperti dipermalukan ya, dipermalukan ya, bersepuluh ini saudara-saudara Yusuf ini mereka dipermalukan. Walaupun bukan mereka yang dianggap mencuri, tetapi ada salah seorang dari anggota mereka ya yang mencuri, yang dianggap mencuri begitu. Sehingga nama mereka pun jatuh. Ya, kalau di ayat-ayat sebelumnya bahwa mereka datang berbondong-bondong ya, saking berbondong-bondongnya akhirnya mereka kemudian diminta oleh bapak mereka untuk berpisah supaya tidak terlalu menampakkan diri ya. Kalau kita mengambil pendapat bahwa Nabi Yakub menyuruh mereka untuk berpisah agar tidak terkena penyakit ain, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas ya, salah satu penafsirannya.
itu saking mereka membanggakan jumlah mereka sampai-sampai harus dipisah ketika masuk gerbang. Di sini mereka seolah-olah kebalikannya kondisinya, ya. Mereka menyendiri supaya tidak nampak dari orang banyak, ya, tidak nampak dari orang banyak, karena posisi mereka dianggap sebagai teman dari pencuri, ya. Bisa jadi orang-orang tuh bisa jadi berpikir ini kalau ada anggota saudaranya mencuri, jangan-jangan mereka juga punya bakat mencuri, begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu, sehingga mereka harus menyendiri dari orang-orang supaya tidak kelihatan, gitu ya. Falamastai'asu minhu khalasu najiyya, ya, najiyya, mereka berbisik-bisik gitu ya, berbisik-bisik. Dan kata berbisik-bisik ini secara umum kalau dalam Al-Qur'an konotasinya biasanya tidak baik. Untuk ibu-ibu yang menghafal surat Al-Mujadalah, ya, itu di surat di ke juz ke-28, ya, surat pertama di juz 28 itu Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, ya, salah satu riwayat lain itu adalah wanita yang berjidal, yang berdebat atau menuntut haknya. Kalau dilihat di ayat ke-7 di surat Al-Mujadalah, Allah menggambarkan orang yang berbisik-bisik, ya, itu sebenarnya bukan suatu konotasi yang baik, gitu ya. Jadi kalau ada dakwah tapi dia sembunyi-sembunyi, kemungkinan besar itu bukan dakwah yang hak. Karena dakwah yang hak dia akan terus terang, ya. Dia akan terus terang apa adanya, ya. Kalau kita baca di ayat ke-7, ya, Allah berfirman, "Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard." Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Tidak ada suatu pembicaraan rahasia. Ma yakunu min najwa. Ini artinya sama dengan najiyya, ya. Min najwa salasatin, suatu pembicaraan rahasia, ya. Najwa jadi itu artinya adalah pembicaraan rahasia, ya. Jadi kalau bisa tidak menamakan nama anak itu najwa, gitu ya, karena kalau dalam Al-Qur'an konotasinya ya tidak terlalu baik, karena biasanya pembicaraan rahasia itu membicarakan tentang suatu hal atau rencana makar yang buruk, ya. Seperti halnya di ayat surat Yusuf di awal-awal, ya, ketika para saudara Yusuf sedang berbicara bagaimana caranya untuk menyingkirkan Yusuf, begitu. Ya, kalau kita baca di ayat-ayat awal, ya, surat Yusuf, ya, saudara-saudara Nabi Yusuf ini berencana untuk melakukan makar, ya, melakukan makar terhadap Nabi Yusuf, ya, bagaimana agar mereka bisa menyingkirkan Nabi Yusuf, ya. Itu juga disebut sebagai sebuah pembicaraan rahasia, gitu ya. Jadi kalau kita baca, ya, mohon maaf, kalau kita baca surat Yusuf mulai dari ayat ayat ke-8, idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Terus sampai ayat ke-10 di mana salah seorang mereka berkata, jangan membunuh Yusuf tapi masukkan dia ke dalam sumur. Allah bersaksi bahwa percakapan mereka untuk melakukan makar terhadap Yusuf adalah suatu berita gaib, ya, suatu berita gaib, ya. Ada di ayat ke-100, sambungannya adalah di ayat ke-102, ya. Pada ayat 102 Allah berfirman, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Dan itulah sebagian, nggak pakai dan, maaf, itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, yakni Muhammad. Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat dalam urusan mereka dan mengatur muslihat tipu mereka, ya, dan mereka mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur, ya. Jadi
Allah bersaksi bahwa percakapan mereka untuk melakukan makar terhadap Nabi Yusuf adalah suatu perbuatan yang buruk. Jadi secara umum ya tidak selalu, tapi secara umum perbuatan berbicara secara sendiri-sendiri ya itu biasanya ya bukan berbicara sendiri-sendiri, berbicara tersembunyi dari orang banyak, biasanya mereka melakukan suatu rencana yang buruk gitu ya, biasanya, tidak selalu tapi biasanya. Karena kalau misalnya tidak ada masalah, kenapa harus bersembunyi kan gitu ya? Kenapa harus bersembunyi kalau mereka memang hendak melakukan sesuatu yang baik gitu ya? Jadi di sini sebenarnya tidak terlalu buruk percakapan mereka karena mereka berdiskusi bagaimana langkah ke depannya. Falamastay asu minhu khalasu najiyya. Mereka berputus asa, mereka menyendiri sambil berunding gitu ya. Jadi mereka itu berunding dengan berbisik-bisik ya. Mereka menyendiri khalasu najiyya. Mereka berbisik-bisik gitu ya. Berbisik-bisik itu maksudnya mereka berunding. Mereka berunding. Ya. Nah, berarti kalau berunding ini ada saling timbal balik pendapat gitu ya. Ada sambil timbal balik pendapat. Oke, sama seperti Allah itu selalu mengungkapkan satu sebagai perwakilan ya, seperti halnya di ayat ke-78 bahwa ketika mereka mengatakan qalu ya ayyuhal azizu innalahu aban syaikhan, ketika Allah mengatakan qalu, mereka berkata, tentu yang kita pahami adalah tidak semua mereka berkata bersama-sama gitu kan ya. Tapi ada satu orang pemimpin yang berbicara, yang lainnya diam ya, berarti tidak menyanggah. Tetapi di sini ya mereka saling berunding ya. Ketika saling berunding, yang paling tertua berbicara, qala kabiruhum, berkata yang tertua di antara mereka. Yang tertua di sini berbeda pendapat, ada yang bilang tertua dalam segi umur, ada yang tertua dalam segi dituakan dalam arti dimintai pendapatnya, atau yang pendapatnya sangat dominan ya. Beberapa ulama menamakannya sebagai Rubail ya atau Ruben ya, tetapi wallahu alam, karena kalau saya baca di Bible, Ruben ini tidak terlalu bagus ininya nama dia itu kalau di Alkitab tidak terlalu bagus gitu, banyak dicatat tentang kejahatannya dalam tanda kutip ya, tapi ini versi Alkitab. Wallahu alam, yang jelas salah seorang yang dituakan di antara mereka berkata ya, dan ini kita sudah memahami karena mereka berunding ya, tidak semua punya pendapat seperti ini, tetapi yang paling tertua berkata, alam ta'lamu anna abakum, ya, tidakkah kamu ketahui bahwa ya, alam ta'lamu, tidakkah kamu ketahui anna abakum, bahwa ayah kalian qad akhadha alaikum, sesungguhnya telah mengambil sumpah ya, maufiqam, sumpah minallah. Jadi kalau bahasa diterjemahkannya ya, saudara tertua mereka berkata bahwa tidakkah kalian paham ya, tidakkah kalian mengetahui anna, bahwasannya ayah kalian sesungguhnya dia telah mengambil sumpah dari kalian ke atas kalian ya, minallah, dari Allah, atau dengan maksudnya adalah dengan nama Allah ya. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf, dan dari sebelumnya ya, dan dari sebelum ini ma farrattum ya, kamu telah menyanyiakan, farrattum menyanyiakan, ma itu ada efek efek kejut begitu, dalam arti ma itu untuk penekanan, ma gitu ya, mubalaghah, artinya maksudnya adalah ma farrattum, sesungguhnya sebelum ini ya kalian telah menyanyiakan Yusuf ya, farrattum menyanyiakan fi Yusuf, terhadap Yusuf begitu ya. Falan abroha, maka sesungguhnya ya, abrohal ardo, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir ya. Falan abrohal ardo, falan itu adalah tidak akan selama-lamanya ya, lan itu tidak akan selama-lamanya. Jadi kalau misalkan kita baca di ayat Al-Baqarah ayat 120, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, jadi tidak akan pernah ridho
Yahudi dan Nasrani ya sebelum kalian mengikuti agama mereka. Tidak akan selama-lamanya gitu ya. Walan tardha ankal yahudu walan nasara. Ya di situ yang selama-lamanya itu untuk Yahudi karena Yahudi yang selama-lamanya tidak akan pernah ridho ya. Kalau Nasrani ya menurut sisi Al-Qur'an ini berarti ya kadang senang, kadang jelek begitu ya. Tapi kalau dari sisi orang Yahudi dia selama-lamanya tidak akan pernah. Di sini berarti juga sama. Si kakak tertua ini ya tidak berjanji bersumpah tidak akan pernah meninggalkan Mesir hatta ya'dzana li abi ya sampai telah datang kepadaku ya izin dari bapakku hatta ya'dzana li ya sampai hatta itu sampai atau hingga ya'dzana li ya dia mengizinkan li kepadaku abi bapakku maksudnya adalah sampai bapak saya memberikan izin ya au yahkumallahu li atau telah turun ketetapan Allah kepadaku yahkuma au itu atau yahkuma dia menetapkan ya maksudnya adalah Allah menetapkan kepadaku ya wa huwa khairul hakimin ya dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Maksudnya ketetapan apa? Ketetapan di sini bisa berarti bahwa ya kalau dari baca kitab tafsir kalau nggak saya mati di sini ya atau saya berhasil mendapatkan Bunyamin kembali ke tangan saya begitu ya karena dia benar-benar merasa bersalah atas hilangnya atau lepasnya Bunyamin dari tangan mereka bukan karena dia sayang kepada Bunyamin bukan kenapa bisa saya mengatakan begitu karena di ayat berikutnya dia masih menyalahkan Bunyamin gitu dia masih menyalahkan Bunyamin tetapi dia memiliki penghormatan kepada ayah mereka. Dan ketika di ayat ini si kakak ini mengungkit masalah Yusuf, itu berarti kita juga pahami bahwa si kakak ini selama sekian tahun, puluhan tahun, Yusuf selalu ada dalam ingatannya sebagai rasa bersalah gitu kan ya. Ada orang yang seperti itu. Jadi dia punya masa lalu yang buruk atau ada kesalahan di masa lalu yang dia tidak ingin orang lain ungkit ya sehingga kalau misalnya kita kan sering ketemu seperti itu jadi kalau misalnya kita mencoba keluar sebuah pembicaraan lalu dia langsung saya nggak mau dengar yang kayak gitu ya atau dia langsung pergi gitu ya dia tidak ingin mendengarkan suatu ucapan tentang itu jadi seolah-olah kayak kasusnya itu dimasukkan ke dalam peti es ya dan dia tidak mau itu dikeluarkan kembali ya tetapi itu tidak hilang begitu sehingga ketika ada kejadian ini dia langsung ingatannya kembali ya bahwa kita pernah bersalah terhadap bapak kita mengenai perkara Yusuf gitu ya dan ini juga bisa dipahami bahwa karena mereka berunding ini seolah-olah yang tertua itu adalah jawaban ya dari perundingan mereka ya jadi kalau kita misalkan lewat orang yang sedang menelpon lalu orang tersebut mengatakan iya ya siap Pak baik Pak tentu kita tahu bahwa kalimat itu adalah jawaban dari orang yang sedang ditelepon begitu juga sama di sini ya ketika yang tertua ngomong seperti ini, berarti sebelumnya kita bisa pahami bahwa ada saudara yang lain yang mereka itu lebih cuek terhadap kondisi Bunyamin. Iya yang bilang ya udahlah kita balik aja, toh bukan salah kita juga ini salah Bunyamin kan gitu. Seperti itu kira-kira. Sampai akhirnya yang tertua ini kemudian mengingatkan bahwa bapakmu sudah mengambil janji atas nama Allah terhadapmu, ya. Dan itu janjinya berat karena mereka berjanji akan melepaskan Bunyamin atau kehilangan Bunyamin hanya ketika mereka itu benar-benar terkurung dari musuh begitu ya. Kalau kita baca di ayat ke 66 gitu ya. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallahi la ta'tunnani bihi illa ayyuhaqa bikum. Falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Ya, Yakub berkata bahwa aku tidak akan melepaskan dia pergi bersama kalian sebelum kalian menyatakan kepadaku sumpah atas nama Allah ya. Ini kalimatnya juga sama ya, mautsiqam minallah. Mautsiqam minallah. Ya, sama di sini juga digunakan mautsiqam minallah. Ya di ayat ke-66 sama. Mau falam
mautsiqan minallahi la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kamu dikepung musuh, ya, kecuali kalian dikepung musuh. Nah, jadi kalau kakak tertua ini benar-benar dia mengambil secara harfiah bahwa kita ini masih bisa, intinya menurut dia kita harus menyelamatkan dia sampai mengorbankan nyawa kita gitu. Ya. Tetapi karena saudara-saudara tidak ada yang membantu, akhirnya dia kemudian memutuskan, ya udah saya sendiri aja. Ya, saya sendiri aja. Saya tidak akan meninggalkan Mesir sampai bapak saya mengizinkan saya kembali atau Allah memberikan keputusan kepadaku, ya. Dan kita harus pahami bahwa di zaman itu tinggal sendirian di negeri asing itu bukan suatu perkara yang ringan, ya, sehingga sampai-sampai dalam suatu hukuman terhadap pezina laki-laki, ya, yang belum menikah, selain dicambuk 100 kali, dia harus diasingkan, ya, keluar dari negerinya selama 1 tahun. Ya, kita kalau dalam orang sekarang membayangkan bahwa kita pergi ke negara orang itu sebagai pelesiran, jalan-jalan. Tapi kalau orang zaman dahulu, mereka benar-benar ketika mereka terpisah dari keluarganya, maka itu sama aja seolah-olah seperti ya hukuman mati begitu. Karena tidak ada yang mensupport. Ya, zaman itu tidak ada polisi keamanan gitu misalkan. Jadi kalau kita pergi ke negeri orang sendirian, maka kita tidak punya jaminan terhadap diri kita dari gangguan orang-orang sekitar kita gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan posisi kakak tertua ini, kalau dia memutuskan sendiri di Mesir, maka tidak ada yang mensupport di Mesir. Ya, tidak ada yang mendukung keadaan dia di Mesir. Dia tidak punya keluarga begitu. Ya. Maka ini sebenarnya adalah hukuman buat dia sendiri, ya, self impose, ya, terhadap dia sendiri yang sebenarnya berat begitu. Tapi ini karena dia merasa sangat bersalah kepada bapak dia, ya. Dan di sini juga kita perhatikan dia mengatakan abi, ayah saya, bapak saya, ya, berarti menunjukkan dia sangat-sangat menghormati bapaknya begitu ya, si kakak tertua ini. Tapi kita harus pahami bahwa selalu ada groupthink, ya. Kita mau berbeda dari kelompok tuh nggak enak gitu ya, takutnya nggak ada dukungan. Tapi baru kali ini ketika dia benar-benar merasa bersalah lalu keluar kalimatnya seperti ini, ya. Jadi dia berkata seperti ini yang tertua, bisa jadi ya sangat mungkin ada anak-anak lain yang dia lebih cuek, ya, yang lebih cuek, udah kita pulang aja gitu ya. Baru kemudian si kakak tertua ini mengatakan kalian sudah berjanji kepada bapak kalian gitu. Ya, kalau di versi Bible ini agak sedikit singkat ya. Jadi di versi Bible saya pernah lihat gitu filmnya. Itu setelah dia Bunyamin ditahan, mereka kemudian berusaha sekuat tenaga mengambil Bunyamin pulang gitu ya. Dengan jarak ya harus bertarung, berkelahi gitu ya untuk mendapatkan Bunyamin kembali. Tapi kalau di sini ini di versi Al-Qur'an dan kita beriman kepada Al-Qur'an, mereka masih bolak-balik gitu ya, masih ya setelah Bunyamin ditangkap lalu kembali dulu ke bapaknya, lalu dari bapaknya kembali lagi berusaha untuk mendapatkan Bunyamin. Ya, kalau di versi Bible ini langsung dari kondisi ini dia saudara-saudara Bunyamin kemudian hendak menolong Bunyamin langsung. Oke, kita lanjut ya berikutnya. Irji'u. Nah, ini adalah kalimat saran dari si kakak tertua kepada saudara-saudaranya ketika hendak berbicara kepada ayah mereka. Irji'u ila abikum, ya, kembalilah kalian, ya, irji'u itu fil amr, roja'a yarji'u, irji', kalau jamak irji'u, ya. Jadi panjang di sini, ya. Jadi irji'unya panjang karena tajwid dalam Al-Qur'an kalau mad tabi'i bertemu dengan hamzah dia jadi panjang ya, jadi mad wajib ya. Kalau di kondisi ini mad jaiz munfasil, tapi di sini biasanya kita langsung membacanya panjang. Irji'u ila kepada, ya, kembalilah kalian kepada abikum, kepada bapak kalian, faqulu, dan kemudian katakanlah, ya. Fa kemudian qulu, kalian katakanlah, ya, dia masih fi'il amr, menyuruh, ya, menyarankan sih lebih tepatnya, tapi di sini maksudnya adalah dia hendak memberikan saran kepada saudara-saudaranya apa yang harus dikatakan kepada bapak mereka. Faqulu ya abana, wahai ayah kami, ya, wahai bapak kami, inna benaka, sesungguhnya ibnaka, anakmu, ya. Mereka tidak mengatakan saudara kami, ya. Mereka berusaha menjaga jarak
ya, sehingga kemudian dikatakan anakmu, ya, inna benaka, walaupun saudara dia juga, ya, walaupun bersembilan sekarang ya, karena satu tinggal di Mesir. Ini saudara mereka juga, tapi mereka tidak mengatakan ya abana inna akhoka gitu ya, tapi tidak dikatakan inna benaka, ya, sesungguhnya anakmu saroko, dia telah mencuri, ya. Saroko yasriku, dia telah mencuri. Wama syahidana, dan wama tidaklah kami, syahidana kami menyaksikan, ya, dan tidaklah kami menyaksikan illa bima alimna, maaf, tidaklah kami bersaksi, ya, lebih tepatnya sebenarnya. Wama syahidana, ya, seperti kalimat syahadat itu adalah kalimat persaksian, maka wama syahidana, maka tidaklah kami bersaksi atau kami mengucapkan ini bahwa anakmu mencuri illa bima alimna, kecuali sesuai dengan apa yang kami ketahui, ya. Jadi menurut pandangan mereka, ya, anak saudaranya mereka itu mencuri, si Bunyamin mencuri. Kenapa? Karena pialanya ditemukan di dalam tasnya Bunyamin, ya, dan mereka tidak ada yang merasa mencuri, begitu, ya. Sehingga menurut mereka, ya, karena tasnya ada di dalamnya piala raja, maka Bunyamin yang mencuri. Ini kesalahan logika sebenarnya, ya. Sekali lagi kita sudah ingat minggu lalu bahwa harusnya mereka membela adiknya, karena ditemukannya piala raja di dalam tas adik mereka belum tentu itu adalah bukti bahwa adiknya mencuri, ya. Apalagi kita tahu bahwa tasnya itu di pertemuan sebelumnya, ya, di pertemuan pertama mereka dengan Yusuf, tasnya itu dimasukkan oleh Yusuf barang-barang souvenir mereka, ya, alat pembelian mereka itu dikembalikan oleh Yusuf, dan mereka baru mengetahui ketika mereka kembali ke bapak mereka, ya. Ya, seharusnya, ya, saudara ini kalau agak sedikit pintar gitu, ya. Di sini sebenarnya bukan mereka nggak pintar, tapi karena mereka memang tidak terlalu peduli sebenarnya terhadap Bunyamin. Kalau mereka sedikit peduli, ya, terhadap Bunyamin, harusnya mereka berargumen. Ya, saya nggak tahu tas ini tadinya kan bukan, nggak selalu milik, nggak selalu berada di sisi kami, kan gitu. Ya, tas ini di pertemuan pertama ada di tangan Yusuf dan para pembantunya, ya. Bahkan apa yang dimasukkan kami juga tidak tahu, gitu ya. Ini kalau kita menggunakan logika sedikit, gitu ya. Kalau saudara-saudaranya Yusuf ini agak sedikit peduli terhadap saudaranya, seharusnya mereka bisa berargumen. Tapi mereka juga ikut-ikutan menuduh Bunyamin mencuri hanya dengan mengetahui bahwa ada piala raja di dalam tasnya Bunyamin. Ya, jadi wama syahidna illa bima alimna wama kunna lil ghaibi hafidhin. Dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga atau mengetahui hal yang gaib, gitu ya. Apa maksudnya hal yang gaib? Ya, beberapa pendapat ulama yang saya dengar dari Syekh Yasir Qadhi dan Nu'man Ali Khan, mereka tidak tahu bahwa Bunyamin akan mencuri, ya, mengetahui hal yang gaib, ya. Di sini wa ma kunna lil ghaibi hafidhin, bahwa mereka tidak tahu bahwa Bunyamin ini akan mencuri nantinya, begitu, sehingga mereka bersumpah begitu. Atau bisa jadi mereka tidak menjaga ketika kondisi malam hari, ya. Jadi bisa jadi ketika kondisi malam, ya, kemudian Bunyamin mencuri, mereka tidak ada yang mengetahui, gitu. Atau bisa jadi mereka tidak selalu menjaga Bunyamin 24 jam, tidak selalu menjaga Bunyamin, karena ada masa-masa di mana Bunyamin ini ditarik oleh Yusuf, ya, untuk bisa bersama dengan Yusuf, terpisah dari saudaranya, sehingga mereka tidak selalu mengetahui kondisi Bunyamin, gitu intinya, ya. Sehingga kemudian mereka mengatakan seperti ini, anakmu telah mencuri dan kami hanya bersaksi berdasarkan apa yang kami tahu, ya. Menurut mereka, ya, ini naif sekali, ya. Saudara-saudara Yusuf ini kalau diceritakan di surat Yusuf ini dari awal sampai akhir ini naif posisinya, ya. Ketika mereka di ayat-ayat pertama, ya, di masa lalu, mereka berpikir bahwa dengan menyingkirkan Nabi Yusuf, mereka bisa mendapatkan kasih sayang ayahnya secara maksimal. Itu adalah pemikiran naif, ya. Pada akhirnya ayahnya kemudian masih tetap teringat akan Yusuf nanti di beberapa ayat kemudian, ya. Di ayat ke 84, ya. Bapak mereka kemudian teringat kembali oleh Nabi Yusuf.
wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa bayaddat 'ainahu minal huzni fa huwa kadhim. Ya, nanti di ayat ke-84 bahwa bapak mereka kemudian teringat kembali oleh Nabi Yusuf sampai matanya menjadi putih. Ya, jadi mereka sangat naif ketika mengira bahwa dengan menyingkirkan Nabi Yusuf mereka bisa mendapatkan kasih sayang anaknya, kasih sayang bapaknya secara maksimal. Di sini juga naif. Ya, hanya dengan melihat bahwa ada di dalam tas Bunyamin ada piala raja, lalu mereka ikut-ikutan ya menuduh bahwa Bunyamin ini mencuri begitu. Bahkan lebih buruk lagi, mereka menganggap ya ini Bunyamin mencuri karena dulu samalah kayak kakaknya dia mencuri begitu. Berarti kan sangat buruk sekali begitu ya. Kalau kita masuk ke ayat 82, was'alil qaryatal lati kunna fiha, ya was'alil qaryatal lati, ya dan bertanyalah, was'ali itu adalah sa'ala yas'ilu, as'il gitu ya. Sa'ala yas'ilu, as'il. Kemudian kalau misalkan dia untuk fi'il amr, ya jadi was'il, was'ali, sa'ala yas'ilu, was'ali. Oh, is'al, maaf, is'al. Sa'ala yas'alu, maaf, Masya Allah. Sa'ala yas'alu, kemudian jadi is'al. Kemudian ketika digabung dengan kata wawu di depannya jadi was'alil, ya, was'alil. Kenapa belakangnya jadi lil? Karena dia bertemu dengan alif lam, ya, lamnya itu sukun. Jadi lam di sini yang was'ali, ali di sini menjadi harokatnya kasroh. Was'alil qaryata, qaryata itu adalah desa atau negeri gitu ya. Jadi dan tanyalah kepada negeri, maksudnya adalah kepada Mesir, ya. Was'alil qaryatal lati kunna fiha, ya. Dan bertanyalah kepada negeri, ya, yang kami tadi ada berada di dalamnya, berarti di Mesir gitu ya. Tapi maksudnya di sini adalah bertanya kepada penduduk negerinya, ya. Jadi kalau misalnya tanya kepada negara itu maksudnya ada tanya kepada orang-orang di situ. Ya, di mana? Orang-orang di Mesir. Ya. Jadi berita ini adalah berita yang sangat heboh di Mesir ketika mereka ini mencuri begitu ya. Sebenarnya Yusuf ini ingin membuat si kakak-kakaknya ini tertunduk begitu karena supaya menyadari kesalahannya, tapi faktanya akhirnya kakak-kakaknya ini tidak menyadari kesalahannya ya sampai saat ini. Ya, nanti akan mereka akan sadar kesalahannya ketika sudah mereka masuk ke ayat ke-90 ya. Was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'ira allati, ya, wal 'ira ini adalah kafilah allati aqbalna fiha yang baru kembali dari sana. Aqbalna fiha, ya, yang kami datang bersamanya, maaf ya. Wal 'ira ini adalah kafilah. Kalau misalnya kita baca di ayat sebelumnya, ya. Ya ayuhal, yang masuk ke dalam surat Yusuf ayat ke 82, 81, 70 maksud saya, maaf. Tsumma adzana muadzzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Wahai kafilah, sesungguhnya kalian adalah pencuri, ya. Al-'iru adalah kafilah allati aqbalna fiha yang kami datang bersamanya, atau ini kalau di ayat Quran yang lain diartikan yang baru balik dari sana gitu sebenarnya. Ya, ini maksudnya kalau di tafsiran ayat lain adalah kepada kafilah yang baru juga kembali dari sana. Ya, yang baru juga kembali dari sana. Jadi di sana kejadian itu sangat heboh, ya. Dan kita tahu bahwa dari minggu lalu bahwa ketika mereka di stop, ya itu sebenarnya nggak cuma mereka sendiri yang disuruh berhenti, tapi semua kafilah. Sehingga kafilah yang lain pun tahu jadinya keadaannya, ya. Sehingga bapak mereka ini kemudian disuruh oleh saudara-saudara Yusuf untuk bertanya kepada negeri Mesir atau kepada kafilah yang baru kembali dari sana bersama mereka. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Gitu ya. Jadi kalau di ayat ini kenapa mereka harus mengungkit ya kepada ayah mereka untuk bertanya kepada negeri Mesir atau kepada kafilah? Karena mereka tahu bahwa bapak mereka tidak akan percaya terhadap ucapan mereka. Ya, kalimat mereka ini sudah pernah diucapkan di ayat-ayat sebelumnya, di ayat ke
17 gitu ya. Ketika mereka berkata qalu ya abana, ya mereka berkata wahai ayah kami, inna dhahabana, sesungguhnya kami pergi, nastabiqu wa tarakna, berlomba dan kami meninggalkan Yusuf gitu ya, nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina, di dekat perbekalan kami atau barang-barang kami, fa'akalahu dhi'b, lalu dia dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin lana, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami walau kunna shadiqin, walau kami berkata benar ya, walau kunna shadiqin, walaupun kami berkata benar. Di sini dikatakan wa inna lasadiqun. Jadi di ayat yang ini sebenarnya walaupun mirip kata-katanya, mereka menggunakan penekanan gitu ya, menggunakan penekanan. Kalau di ayat sebelumnya walau kunna shadiqin itu tidak ada penekanan. Di ayat ke-17 ya, ketika mereka memberikan alasan kepada Nabi Yakub bahwa Yusuf dimakan serigala karena mereka meninggalkan Yusuf bermain-main, lalu Yusuf kemudian dimakan serigala ketika sedang sendirian begitu. Nah, di situ dikatakan walau kunna shadiqin, walaupun kami berkata benar Bapak nggak akan percaya. Tapi di ayat ini mereka berkata wa inna lasadiqun. Ada penekanan 2 kali. Inna, sesungguhnya, lam di sini adalah lam taukid juga, kami benar-benar orang-orang yang benar gitu. Ya, kami adalah orang yang benar. Ini nggak dapat balaghahnya karena diterjemahkan, tapi kalau diartikan dalam bahasa aslinya wa, dan inna, sesungguhnya, la ini adalah penekanan lagi. Jadi di 2 kali penekanan, shadiqun, kami benar-benar orang yang jujur, orang-orang yang berkata benar. Ya, tetapi Bapak nggak akan percaya. Maka kalau nggak percaya, kami tanya ke orang lain, tanya kepada penduduk negeri dan tanya kepada kafilah begitu. Ya, mereka tidak bisa mengatakan itu di awal-awal lihat sebelumnya begitu kan ya, karena tidak ada saksi. Tapi di sini banyak saksinya, banyak saksi yang mengatakan bahwa Bunyamin mencuri begitu. Ya, sehingga kalau Bapak mereka tidak percaya terhadap mereka, tanya saja kepada mereka, kepada maksud saya kepada orang-orang yang baru kembali dari Mesir atau kepada penduduk Mesir begitu. Jadi ini sebenarnya ayat 80 dan 82 ini adalah lebih kepada kesadaran dari saudara tertua mereka. Ya, ini contoh bagaimana Allah memberikan analogi kepada orang yang diberikan cahaya oleh Allah ketika mereka berada dalam kegelapan. Masya Allah, ini kalau kita paham bahasa Arabnya akan sangat luar biasa sekali. Di surat An-Nur ayat 40. Au kadulumatin fi bahrin lujiyyi yaghshahu maujum min fawqihi. Maujun min fawqihi sahabun. Nah, gitu kira-kira ya. Atau kadulumatin, kegelapan-kegelapan, fi bahrin, di dalam lautan, ya di lautan, lujiyyin, yang dalam, ya, fi bahrin lujiyyin. Jadi atau seperti kegelapan-kegelapan yang berada di lautan yang dalam. Yaghshahu maujum min fawqihi, maujum min fawqihi sahabun. Yaghshahu, jadi lautan ini ya, yaghshahu itu diliputi lautan ini, maujum min fawqihi, ya, ombak di atasnya gitu ya. Maujum min fawqihi, ombak di atasnya lagi. Jadi 2 kali di sini ya. Jadi ini Allah menggambarkan kegelapan orang yang berbuat maksiat atau orang yang tenggelam dalam dosa atau orang dalam kesyirikan gitu ya. Di surat ayat An-Nur ayat 40. Ya. Seperti kegelapan-kegelapan ya, kadulumatin ya, ini adalah kegelapan yang sangat gelap sekali sehingga dimasukkan ke dalam jamak kadulumatin fi bahrin lujiyyin, di lautan yang dalam. Di bahrin lujiyyin, lautan yang dalam. Maujum min fawqihi, ya. Yang maujun tuh ombak ya. Maujun min fawqihi, ada ombak di atas lautan. Maujum min fawqihi, ada ombak lagi di atas lautan. Sahabun, ya. Dan di atasnya itu ada awan, ya. Jadi yakshahu maujum min fawqihi, maujum min fawqihi sahabun. Ya, jadi ada ombak,
lalu ada ombak lagi, ya, kemudian ada awan, begitu ya. Jadi ini adalah lautan yang gelap sekali di bawah, ya, yang dia diliputi ombak, yang di atasnya ada ombak, yang di atasnya lagi ada awan, gitu ya. Dulumatun ba'duha, gelap gulita, dulumatun ba'duha fauqa ba'din, gitu ya. Ini kalau bahasa aslinya, dulumatun, kegelapan yang berlipat-lipat, yang saling bertindih-tindih, ya. Dulumatun ba'duha fauqa ba'dih, fauqa ba'din, ya. Kegelapan ba'duha fauqa ba'din. Ba'duha fauqa ba'din adalah yang berlipat-lipat, gitu ya. Idza akhrajaha yadahu lam yakad yaraha. Idza, jika, apabila, akhroja, mereka mengeluarkan, yadahu, tangan mereka, lam yakad yaraha, dia tidak akan mampu melihat tangan mereka, ya. Ini adalah penggambaran orang yang tenggelam di dalam suatu maksiat, ya, di mana itu mereka berada di dalam suatu seolah-olah seperti dalam suatu lautan yang di atasnya yang diliputi ombak, yang di atasnya lagi ada ombak, gitu ya. Jadi kalau lautan itu kan arus ombak itu tidak cuma di atas, gitu kan ya. Di dalam lautan pun ada arus. Ya, ini ada di dalamnya. Jadi lautan itu, di dalam lautan itu mereka terbawa ombak, ya, terbawa arus. Yang di atas mereka, yang di atas ombak itu ada ombak lagi, ya. Jadi ini kalau yang belajar oceanografi mungkin paham ya. Jadi ada beberapa lapisan ombak atau beberapa lapisan arus laut, gitu ya. Kita orang yang terjerumus dalam maksiat, mereka ada di dalamnya, di dalam lautan yang sangat dalam, yang diliputi ombak, yang di atasnya ada ombak, dan di atasnya itu adalah awan, gitu ya. Jadi benar-benar kondisinya gelap gulita. Saking gelapnya ketika mereka mengeluarkan tangan mereka dari baju di dalam situ, mereka tidak akan mampu melihat tangan mereka. Waman lam yaj'alillahu lahu, dan barang siapa lam yaj'alillahu, ya, yang tidak Allah berikan kepadanya nuran, cahaya, famalahu min nuran, dan tidak akan pernah mereka mendapatkan cahaya sedikit pun, ya. Jadi orang yang berada dalam kegelapan, maka mereka tidak akan melihat cahaya. Dan di sini ketika mereka melihat cahaya, ya, maka itu adalah pintu hidayah untuk mereka, gitu ya. Dan ini yang dialami oleh si saudara yang tertua. Selama ini dia selalu diliputi oleh kegelisahan atas perbuatan di masa lampau. Sampai suatu saat ketika kondisi ini terjadi, ketika peristiwa ini terjadi, maka muncul nur di dalam, Allah memberikan cahaya di dalam hatinya, gitu ya. Ini adalah perumpamaan yang Masya Allah luar biasa sekali. Ini dibawakan oleh Nu'man Ali Khan, ya. Itu suatu, ya, surat yang ini, ya, luar biasa ketika saya baca, dan artinya itu memang sangat menarik juga, gitu ya. Yang memberitahukan boleh dilihat surat An-Nur, itu adalah surat ke-24, ada di ayat ke-40, gitu ya. Ayat ke-40. Oke, kita lanjut ya. Sedikit lagi, ini tentang sumpah sedikit, ya. Masuk ke masalah fikih sedikit, ya. Kalau orang itu sebaiknya tidak banyak bersumpah. Ada orang-orang yang, terutama yang keturunan Arab, ya, yang bukan keturunan Arab, orang Arab, dia selalu mengatakan wallahi, wallahi, wallahi. Padahal sumpah itu bukan hal yang ringan, gitu ya. Maka Allah berfirman, wahfadzu aimanakum, dan jagalah aimanakum adalah sebenarnya yamin itu adalah tangan kanan. Jadi maksudnya ada jagalah tangan-tangan kanan kalian. Maksudnya apa? Ketika orang zaman dahulu ketika bersumpah, mereka menggunakan tangan kanan untuk bersumpah. Mereka salaman lalu adalah untuk melakukan baiat, sebenarnya konteksnya ini, ya. Maka Allah mewajibkan jaga sumpah-sumpah kalian. Kalau misalnya untuk zaman sekarang, ya, sama konteksnya adalah ketika kita mengangkat tangan, gitu ya, lalu bersumpah, aku bersumpah, ya. Yang misalnya sering dibawakan oleh bapak-bapak yang hendak menjabat, gitu ya, tangannya di atas, yang tangan kanan, atau di pengadilan, maka itu bersumpah bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang nyata atau yang betul, gitu ya. Maka Allah mewajibkan untuk menjaga sumpah-sumpah kalian. Karena bersumpah itu berarti mengagungkan sesuatu yang dijadikan objek dalam sumpah, makhluk tidak boleh mengagungkan semua makhluk, ya. Makhluk tidak boleh mengagungkan sesama makhluk.
Maka Rasulullah bersabda, man halifa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa bersumpah atas nama selain Allah, maka ia telah kafir atau berbuat syirik. Maka kita tidak boleh mengatakan demi apapun, itu nggak boleh ya. Walaupun itu sebenarnya sumpah yang lagu gitu ya, yang sia-sia. Cuma maksud saya jangan dibiasakan ngomong seperti itu ya, demi apapun, demi Rasulullah nggak boleh. Ya, demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi orang tuaku, jangan. Kecuali kita konteksnya ini ya, kecuali konteksnya bukan untuk sumpah. Ada konteks demi, kata demi dalam bahasa Indonesia ini untuk berbuat untuk seseorang. Ya, contoh, saya bekerja demi menyenangkan hati orang tua. Itu bukan sumpah kan ya? Itu bukan sumpah. Itu beda sekali dengan Allah, orang yang mengatakan demi Allah ya, saya tidak akan pernah ke sana. Nah, itu beda, itu sumpah jelas. Ya, tapi kalau demian tadi adalah peruntukan maksudnya. Jadi kita harus berhati-hati dengan mengatakan ketika orang hanya mengatakan demi lalu selanjutnya bukan Allah, lalu sebagai orang syirik, kita harus hati-hati. Karena bisa jadi mereka maksudnya demi di situ bukan untuk melakukan sumpah. Tapi jangan dibiasakan kayak demi apapun, itu nggak boleh seperti itu. Ya, itu kebiasaan buruk ya. Saya sering dengar dari anak-anak yang gaul gitu ya. Yang ngomong itu adalah demi apapun, harusnya nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Jangan dibiasakan. Ya, hadis ini mencakup bersumpah atas nama Nabi, malaikat, atau orang-orang soleh dan semua makhluk. Tidak boleh ya, hanya kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah bersabda, khamsun laisa lahunna kafaratun asyirku billah. 5 hal yang tidak ada kafaratnya atau penebusannya ya. Pertama, syirik kepada Allah, wa qatlun nafsi bi ghairi haqqin, ya, membunuh jiwa tanpa yang punya hak untuk dibunuh. Jadi kecuali ini misalkan orang yang melakukan kisos algojonya, maka tentu dia punya hak untuk membunuh seorang yang diputuskan oleh pengadilan syariat untuk dibunuh gitu ya. Tapi itu memang tugas dia berarti. Kemudian aunah bu mu'minin awil firaru yaumaz zahfi aw yaminun sabiratun yaqtati'u biha malan bighairi haqqin. Ya, merampas hak seorang mukmin, lari dari peperangan, atau sumpah palsu di depan hakim untuk memperoleh harta yang bukan haknya. Sumpah di depan hakim itu tidak ada kafarotnya. Ya, sumpah palsu di depan hakim tidak ada kafarotnya. Apakah ada sumpah yang ada kafarotnya? Ada. Nanti kita lihat. Tapi untuk sumpah di depan hakim, maka kita harus mengatakan sejujurnya. Ya, itu tidak ada kafarotnya dan tidak boleh berbohong. Kalau di pengadilan di depan hakim, ya tidak boleh. Allah berfirman, wala taj'alullaha urdatan liaimanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah perbaikan di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berkata Ibnu Abbas, janganlah kalian jadikan sumpah sebagai penghalang untuk tidak berbuat baik, namun hapuslah sumpah kalian dengan kafarat dan berbuatlah kebajikan. Oke, maksudnya gini. Ini contoh konteksnya adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha itu dia difitnah berzina dengan seorang lelaki yang bernama Safwan bin Mu'attal ya radhiyallahu anhuma. Ya, Aisyah ini difitnah melakukan zina dengan salah seorang sahabat Nabi. Ya. Itu difitnah. Fitnah dalam bahasa Arab, dalam arti diberitakan yang bohong gitu ya. Nah, kemudian salah seorang saudara dari Aisyah yang bernama Mistah itu dia ikut menyebarkan berita bohong tersebut, haditsul ifk, berita bohong tersebut. Sampai-sampai bapaknya Aisyah, yakni Abu Bakar, bersumpah tidak akan lagi memberikan santunan kepada si Mistah. Ya, ini nama orang, ini saudara mereka juga. Dia ikut ya khilaf menyebarkan berita bahwa Aisyah telah berzina begitu. Bapaknya marah. Akhirnya bapaknya bersumpah tidak akan kemudian sama sekali memberikan santunan kepada dia.
Ya, lalu nanti baru kemudian dijelaskan bahwa janganlah kamu menjadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Ya, bertakwa dan mengadakan islah perbaikan di antara manusia, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, Abu Bakar itu dalam kondisi marah. Dia bersumpah tidak akan pernah memberikan santunan. Dan kita juga kadang-kadang sering marah gitu kan ya sama saudara. Saking marahnya kita bersumpah saya tidak akan pernah ke rumah kamu lagi. Nah, itu adalah sumpah yang dalam kondisi marah. Sumpah itu insya Allah ada kafarotnya. Ya, ada kafarotnya. Bagaimana kafarotnya? Ya, atau penebusnya supaya sumpah itu tidak berlaku. Ini kan sumpah ya, sudah membawa nama Allah, maka membawa sesuatu yang besar. Tidak bisa kita main, ya udahlah itu lagi khilaf, nggak bisa. Harus membayar kafarat atas sumpah yang kita lakukan. Ini bukan sumpah depan hakim, ya. Tetapi ini sumpah ketika kita melakukan sumpah kemudian kita kondisinya buruk, lalu Allah kemudian memberikan alternatif supaya kita bisa menebus sumpah kita tersebut. Ya, kita tahu sumpah ini kita buruk, lalu ada alternatif yang lebih baik, maka Allah menyediakan jalan keluar dalam bentuk kafarat. Ya, jadi kafaratnya ada di ayat ini ya. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Contohnya itu ya, ada orang-orang Arab itu yang mereka itu terbiasa mengatakan wallahi, 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 wallahi. Jadi mereka tidak ingin bersumpah, tapi karena kebiasaan mereka, kemudian seolah-olah kayak bersumpah begitu. Allah tidak menghukum hal tersebut, tapi nggak boleh dibiasakan gitu ya. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja. Ya. Sumpah-sumpah yang tadi ya, contohnya yang kita benar-benar bersumpah ya, tapi kemudian kita sadar ada alternatif yang lebih baik ya. Orang misalnya kita tidak akan menginjak rumah lagi orang yang kita musuhi, lalu kemudian kita ada hubungan yang makin baik, maka tentu kita ingin bertamu misalnya. Maka Allah menyediakan jalan keluar supaya kita lepas dari beban sumpah sebelumnya. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Maka kafaratnya adalah memberi makan 10 orang fakir miskin. 10 orang miskin, maaf, 10 orang miskin ya. Jadi it'amu asyara masakinat. Memberi makan 10 orang miskin. Min ausati ma tut'imuna ahlikum ya, yakni dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu ya. Min ausati. Jadi min ausati itu adalah dari kebiasaan. Ya, jadi wasat itu adalah tengah-tengah, intinya adalah kebiasaan kita ngasih ke anggota kita makan keluarga kita seberapa, maka kita kasih makan kepada 10 orang fakir, 10 orang miskin ya masing-masingnya sesuai dengan apa yang kita makan. Ini urutan ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan sumpah lalu kita ingin menebusnya, maka yang pertama adalah kita harus memberi makan 10 orang fakir miskin. Kalau tidak mampu ya, kalau tidak mampu baru yang kedua, au kiswatuhum au tahriru raqabah, au kiswatuhum, atau memberikan kepada mereka pakaian. Kepada 10 orang ini, kalau kita tidak mampu memberikan makanan, tapi ini biasanya sudah mampu lah ya, paling kan satu orang 20.000 kali 10 200.000 ya, masa nggak bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu, katakanlah tidak mampu, maka kita berikan pakaian kepada 10 orang juga. Malah mungkin bisa jadi lebih berat ya. Tapi kalau orang zaman dulu, orang di zaman Rasulullah, pakaian ini lebih murah begitu daripada harga makanan, karena mereka lebih sulit mencari makanan begitu. Ya, atau beri pakaian kepada mereka. Ya, atau au tahriru raqabah, atau memerdekakan seorang budak. Ya, kita tahu bahwa budak itu bisa dari jalan pembelian, bisa dari jalan warisan pada saat itu ya, atau bisa juga dari tawanan perang gitu ya. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin, dan barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa 3 hari. Oh ya maaf, tadi itu ada yang pendapat bahwa itu berurutan, ada yang berpendapat bahwa maka ini adalah setara. Jadi ibu bisa memilih memberi makan 10 orang fakir miskin, bisa memilih untuk memberi pakaian, atau bisa juga untuk memerdekakan budak. Ya, ada ulama yang berpendapat bahwa au di sini benar-benar au atau. Jadi bukan urutan, tapi ada juga yang berpendapat urutan, ya. Awal alam, kalau yang saya dengar lebih kuat sebenarnya kalau dari sisi ayat ya, ini lebih kuat bahwa yang 3 pertama itu setara. Jadi bisa dipilih mau ngasih makan
10 orang mau memberi pakaian atau memerdekakan seorang budak. Kalau budak kan udah nggak ada ya. Nah, kalau dari 3 alternatif itu tidak ada yang sanggup, ya sudah puasa 3 hari saja. Ya, ini kan nggak keluar uang kalau puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Ini ingat ya, ini sumpah bukan sumpah depan hakim. Sumpah depan hakim tidak ada kafaratnya. Itu adalah dosa besar. Memberi kesaksian palsu adalah salah satu dari dosa-dosa besar. Tapi kalau kita bersumpah seperti yang tadi itu, ya ada alternatif yang lebih baik daripada sumpah kita, maka itu bisa dilakukan kafarat ya. Ummu Kulthum radhiyallahu anha berkata, walam asmi'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nasu innahu kadhibun illa fi thalathin al-islahi bainan nasi wal harbi wa hadithir rajuli wa hadithir rajuli imra'atuhu wa hadithu imra'atuhu zaujaha. Tidaklah aku mendengar dari beliau Rasulullah SAW memberikan keringanan terhadap bolehnya suatu perkara yang dikatakan dusta oleh manusia kecuali dalam 3 perkara: mendamaikan antara manusia dan peperangan, ucapan suami kepada istri, dan ucapan istri kepada suami. Jadi konteksnya adalah kalau kita ingin mendamaikan ya, secara umum ya, ini secara umum, ini nanti ada penjelasan lebih lanjutnya sebenarnya. Secara umum boleh untuk berbohong walaupun harus bersumpah begitu. Tapi tidak depan hakim, tidak depan hakim ya, tidak depan hakim. Oke. Dah, kita selesai dulu sampai ayat ke-82 ini. Insya Allah minggu depan kita akan masuk ke ayat ke-83. Ya, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu di sini. Semoga bisa bermanfaat kepada ibu-ibu di sini ya. Saya akhiri, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.